Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan judul kerugian akibat beramal solih karena tujuan dunia. Kerugian akibat beramal karena tujuan dunia. Sebelumnya kita telah membahas tentang derita akibat riya dan sum'ah. Alhamdulillah, saya sudah menulis setidaknya 7 poin dalam kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan jamaah sadayana bahwa kajian kita ini adalah kajian tentang tauhid. Artinya, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan tingkatan ibadah yang tertinggi di dalam Islam, yaitu tentang ibadah ihsan. Kita tahu bahwa tingkatan ibadah itu menjadi 3. Ada ibadah Islam berkaitan dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Syariat yang bentuknya dilakukan oleh anggota tubuh. Kemudian juga ada ibadah iman. Ini kaitannya dengan urusan hati. Dan yang ketiga adalah ibadah ihsan. Ini kaitannya dengan rasa. Dan rasa ini tidak bisa diceritakan. Jadi pami aya jalmi ngaku-ngaku ikhlas eta teh bohong. Pami aya di antawis ibu-ibu ngadangu carogena nyarios, abi mah tos janten jalmi ikhlas. Anjeun kedah turut tumut ka kaula, ta eta teh berarti bohong. Sebab ikhlas mah soal rasa yang tidak bisa diceritakan oleh siapapun, hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai dia ikhlas atau tidaknya. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk menyampaikan kita pada keikhlasan. Maka kita harus bersiap-siap. 1 dalam memahaminya, 2 dalam menerima ujian-ujian keikhlasan tersebut. Karena mustahil seseorang akan naik kelas tanpa diberikan ujian. Begitu pula kita, mustahil derajat ibadah kita naik dari Islam ke iman, dari iman ke ihsan tanpa melalui ujian. Dan ujian ini hakikatnya untuk membersihkan diri kita dan menaikkan derajat kita. Semakin cepat kita belajar, semakin cepat datang ujian, semakin cepat datang ujian, semakin mampu kita menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dikhawatirkan usia kita semakin tua, akal kita semakin lemah, mental kita semakin lemah, ujian datang begitu berat. Akhirnya jeprut, tidak mampu menghadapinya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Maka kita belajar ilmu tauhid ini agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama belajar untuk menjalani tahapan-tahapan ilmu tauhid ini sehingga mendapat predikat di sisi Allah sebagai orang yang takwa atau orang yang ma'rifat.
Poin pertama Bapak Ibu semuanya adalah beramal solih untuk tujuan dunia. Maksudnya adalah beramal solih namun menginginkan balasan hal-hal duniawi, bukan menginginkan pahala dan keridhaan Allah. Ini maksud dari judul yang kita kaji pada malam hari ini. Beramal solih, tapi tujuannya bukan ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, justru ingin mendapat balasan hal-hal duniawi. Nanti kita akan sampaikan contoh-contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku hanya diberikan wahyu dari Tuhanku untuk menyampaikan bahwasanya Tuhan kalian yaitu Allah adalah Tuhan yang satu, yang esa. Barang siapa yang berharap ingin bertemu dengannya, dengan Allah di akhirat nanti, maka beramal solihlah. Namun ingat, jangan beramal solih dicampuri dengan kesyirikan. Dan salah satu amal solih yang dicampuri kesyirikan adalah beramal solih untuk tujuan dunia. Poin kedua, beramal solih dengan niat karena ingin mendapatkan balasan hal-hal duniawi semata, maka hukumnya syirik akbar. Dan di akhirat tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala. Poin kedua, membahas tentang amal solih yang niatnya hanya karena balasan duniawi. Seperti contohnya membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi niatnya ingin kebeli sawah, ningali sawah rada lega nu batur aya pelang dijual, sholawatin aja dulu. Berarti maca sholawat hoyong kabeser sawah. Itulah yang dimaksud beramal solih karena ingin balasan hal-hal duniawi. Nuju nongkrong aya motor ngalangkung nu batur rada sae, kabita dina hate sholawatin aja dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, hayang motor nu itu. Berarti maca sholawat adalah amal soleh namun tujuannya ingin dunia. Hukumnya syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dipertegas oleh Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal soleh yang ia lakukan, maka aku akan berikan semuanya apa yang dia inginkan dari dunia tersebut. Wahum la yubkhasun, tidak dikurangi, tidak dicurangi sedikit pun. Pami hoyong motor tina sholawat disebutkan merekna, warnana, tahuna, Allah pun akan memberikan plek seperti yang dia inginkan tersebut. La yubkhasun, tidak akan dikurangi sedikit pun. Lalu apa yang terjadi? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar.
Mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pahala amal solihnya kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Amal solihnya oleh Allah ditiadakan, disia-siakan, dan apa yang dia lakukan tersebut adalah sebuah kejahatan atau kebatilan. Nemawi orang introspeksi bili ayah dina amal soleh orang anu maksudna tujuanna menginginkan dunia. Satu ayat lagi dalam surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmumam madhura. Siapa yang menginginkan balasan duniawi yang cepat dari amal yang ia lakukan, maka aku akan percepat balasannya di dunia sesuai yang aku kehendaki. Lalu aku jadikan baginya Jahannam sebagai tempat kembali dalam keadaan terhina dan terusir. Nuka tilu. Beramal solih dengan niat karena Allah dan disertai harapan ingin mendapatkan balasan hal-hal duniawi, maka hukumnya syirik asgor. Niat pertama karena Allah, tapi tiba-tiba terbesit di dalam hati niat ingin mendapatkan balasan halal duniawi, maka yang seperti itu hukumnya syirik asgor, akan melenyapkan pahala amal solihnya. Kalau yang tadi melenyapkan seluruh amal solihnya yang sudah ia lakukan. Tapi poin nomor 3 hanya melenyapkan pahala amal solih yang ia lakukan yang disertai tujuan karena hal-hal duniawi tersebut. Tadi nama ngaos istighfar teh atanapi ngaos sholawat teh murni karena Allah. Karena ingin syafaat dari Rasulullah, ingin mengobati kerinduan dari Rasulullah, tapi tiba-tiba dibibita ku ustadna saha anu ngaos sholawat 14 kali panena bakal sae, jongkona bakal ramai lancar, panyawatna bakal didamangkeun. Awal nama lurus karena Allah, tapi di tengah-tengah dibibita, maka terbesit di dalam hatinya, abdi ngaos salawat karena Allah untuk mendapat syafaat Rasulullah, tapi pamugi oge janten syariat wasilah usaha abdi dilancarkeun. Tah ieu nu disebut syirik asgor. Jadi membaca salawat harus murni karena dua hal. Satu, karena ingin syafaat Rasulullah. Kedua, karena ingin mengobati kerinduan terhadap Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma hanya dua. Kita rindu kepada Rasul dan kita ingin mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dicampuri oleh tujuan-tujuan duniawi. Poin keempat, beramal solih dengan niat karena Allah dan disertai harapan ingin mendapat balasan hal-hal duniawi dalam amalan yang dinyatakan oleh syariat menjadi sebab datangnya hal-hal duniawi, maka hukumnya boleh. Kita ulang, beramal solih dengan niat karena Allah dan disertai ingin mendapat balasan hal-hal duniawi dalam amalan yang amalan tersebut disebutkan oleh syariat bisa mendatangkan hal-hal duniawi, maka hukumnya boleh. Contohnya seperti silaturahmi. Silaturahmi itu amal soleh, dan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man aroda an yubsatalahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu
fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah melakukan atau menyambungkan tali silaturahmi. Hadis sahih. Berarti amal solih yang bernama silaturahmi secara tegas dan sahih dinyatakan oleh Nabi mendatangkan hal-hal duniawi, yaitu apa? Memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, nutos aki-aki seurkeun silaturahmi, insya Allah manjangkeun umur. Upami tos aya patokna 80 tahun, sabab sering silaturahmi, izin dan iradah Allah ditambihan ku Allah. Sabara-sabarana mah kuma Allah we. Nu penting mah bakal ditambihan. Sumping ka majelis ilmu bagian dari silaturahmi, tapi sing emut silaturahmi teh pada hakikat nama menyambung tali kekeluargaan yang memiliki urusan nasab. Janten silaturahmi nu asli mah menyambungkan hubungan kekeluargaan. Bapak-bapak anu nuju seret rezekina atos we seurkeun silaturahmi. Janji Allah dan Rasulnya. Berarti ini teh menjadi pemahaman bahwa rezeki itu belum dipatok, belum ditakar, masih bisa bertambah, bahkan masih bisa berkurang. Rezeki bisa berkurang karena maksiat. Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramu minar rizki bizanbin yusibu. Ada seorang hamba yang dihalangi pintu rezekinya karena sebab dosa yang diperbuatnya. Begitu pula ada orang yang diperluas rizkinya karena amal silaturahmi. Maka Bapak Ibu semuanya, kita perbaiki lagi amal soleh kita, khususnya silaturahmi. Dalam hadis yang disebutkan, dan hadis ini masih diperdebatkan kesohihannya. Dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakitmu dengan sodakoh. Berarti salah satu pengobatan itu adalah dengan bersodakoh. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib adalah zakat, sodakoh sunnah selain zakat. Maka itu bisa digunakan untuk bertawasul kita kepada Allah melalui amal solih untuk mendatangkan hal-hal duniawi yang bermanfaat untuk kita. Kartos, Bapak Ibu Saudara, poin kelima. Selain yang tadi Bapak Ibu ya, jangan coba-coba kita masukkan niat untuk duniawi. Contoh sholat, contoh umroh haji, contoh membaca sholawat atau saum. Jangan coba-coba memasukkan niat ingin mendapatkan hal-hal duniawi. Tos eta mah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk Bapak Ibu, sedekah ini usahakan dibagi dua. Ada yang ada sedekah murni, ada sedekah tawassul. Contoh sedekah murni Bapak Ibu ngalebetan artos kana kenceleng masjid. Tos teu aya deui niat iwalti sedekah karena Allah. Tapi boleh juga Bapak Ibu ngalebetan kenceleng ka masjid dengan niat, ya Allah, saja abdi sedekah 10.000 hoyong janten 10 miliar. Tiasa gitu? Tiasa. Tapi nu memang di akhirat terus tekenging naon-naon. Artinya
Amal soleh itu bisa dijadikan perantara untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada yang dari awal, ada yang di akhir. Contoh dulu dalam hadis yang sahih, ada 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tertutup pintu gua tersebut oleh batu besar. Lalu salah seorang mengatakan, mari kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Yang satu mengatakan, dulu saya pernah terbebas atau menyelamatkan diri dari zina. Kalau ini amal soleh, maka jadikan amal soleh saya pahalanya pembuka pintu gua. Dibukakan sedikit. Pemuda kedua, dulu saya pernah mempekerjakan seorang pegawai namun tidak diambil upahnya. Lalu saya jadikan upah tersebut menjadi modal peternakan kambing sehingga menjadi ratusan dan ribuan. Lalu ia datang dan aku berikan semuanya. Kalau ini amal soleh, maka jadikan ini perantara pahalanya untuk membuka pintu gua. Maka dibukakan, tapi masih belum bisa keluar. Lalu yang ketiga, pemuda ini bertawasul kepada Allah. Dulu aku pernah menyimpan air susu sapi atau kambing dalam keadaan hangat untuk ibuku dan bapakku, namun mereka dalam keadaan tidur. Lalu aku menyimpannya, memeluknya sampai waktu subuh agar tidak menjadi dingin, dan aku berikan kepada mereka saat mereka terbangun. Kalaulah itu amal solehku, maka jadikan perantara pahalanya untuk membuka pintu gua, maka terbukalah semuanya. Berarti amal soleh bisa dijadikan perantara tawasul. Bisa di awal, bisa di akhir. Abdi ge sok kadang seperti itu. Contoh misalkan ada pengemis di naon eta teh, di pom bensin. Ngaluarkeun 1000, ya Allah abdi mah bade tawasul koin pak 1000 ka tukang ieu. Mudah-mudahan janten 100 juta. Kenu 100 juta bade diinfakkeun deui ku abdi, mudah-mudahan 1 miliar. Diinfakkeun deui mudah-mudahan. Itu boleh. Tapi jangan semua sedekah ditawasulkan kepada Allah, rugi di akhirat. Moal kenging naon? Tapi sesekali boleh dijadikan tawasul. Poin kelima, beramal soleh dengan niat karena Allah kemudian mendapat upah duniawi tanpa harapan ingin mendapatkannya dan tanpa rasa tamak kepadanya, maka hukumnya boleh. Ustaz Aridi ngajarkeun ngaos Iqra tohoyong di amplopan oge tohoyong pami di amplopan eusina 500.000. Ah lempeng we bade ngaulang pedah di piwarang. Tapi weres ngaulang di amplopan. Pas ditingali 1,5 juta. Boleh tidak diambil? Boleh, syaratnya 1, dia tidak menginginkan sebelumnya, dan 2, tidak menjadikan dia lebih semangat jadi lebih getol pedah 1,5 juta. Kepas kedua kali nangan 150.000, boleh deui terdatang. Nah itu yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, ketika dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditawari oleh Rasulullah SAW sesuatu. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berikan saja ya Rasulullah kepada orang lain yang lebih miskin dariku. Sampai berulang 3 kali. Lalu Rasulullah mengatakan, khuzhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Terimalah wahai Umar harta ini, pemberian ini, selama kamu tidak merasa bangga dengan pemberian ini dan kamu tidak meminta sebelumnya. Jadi apapun yang diberikan tanpa meminta dan tanpa menambah rasa semangat dari pemberian tersebut, maka tidak mengapa. Nah kemarin ada fenomena di beberapa pesantren bahwa seorang guru tidak berhak menerima hadiah dari orang tua siswa. Ketika pembagian rapot, maka orang tua siswa tidak boleh memberikan bingkisan. Di Al-Fatihah teh aya aturan gitu. Sebab saya husnudon kepada para guru, tidak menginginkan dan tidak berharap dan tidak merasa bangga dengan pemberian tersebut. Bade masihan mangga. Tadi instruksikan. Sebab hal itu menjadi perdebatan di kalangan guru-guru. Ari guru cenah anu sasemester ngajar ngalinten tidak ada penghargaan apapun. Tapi abdi nu ngajarkan sekali setengah jam di amplopan. Kan sama saja bentuknya, memberikan hadiah. Maka kita sepakati boleh selama si gurunya
atau orang yang beramal soleh tersebut tidak menginginkan balasan tersebut dan tidak merasa bangga dengan pemberian tersebut. Lempeng we orang dipasihan, tapi teripasihan lajengkeun amal soleh, terkedah mundur, terkedah semangat dengan pemberian tersebut. Jadi sepakat Bapak Ibu bahwa amal soleh yang dilakukan karena Allah namun di akhir diberikan upah, maka hukumnya boleh dengan syarat yang telah tadi kita sebutkan. Poin ke-6. Tanda orang yang beramal solih karena dunia. Yang pertama, selalu merasa senang karena atau ketika mendapatkan sesuatu dan marah jika tidak mendapatkannya. Yang kedua, tidak amanah ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan atau kewajiban. Yang ketiga, selalu merasa berjasa atas apa yang dilakukan. Tilu tandana. Muka hiji, merasa senang kalau mendapatkan balasan atau pujian atau pengakuan. Marah kalau tidak mendapatkan balasan atau pengakuan atau pujian. Curhat ka batur. Payunan dununganana marepeh, tapi di payunan batur diceritakan keburukan dunungannya. Itu tanda orang yang beramal karena dunia. Yang kedua, tidak amanah dalam menjalankan tugas. Diberi tugas A, hare-hare. Diberi tugas jaga bagian depan, hare-hare. Diberi tugas jaga bagian belakang, sami lalai. Maka itu orang yang beramal bukan karena Allah. Lalu selalu merasa berjasa. Ketika ada kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan, dia selalu merasa bahwa ini adalah hasil saya. Ini adalah kerja keras saya. Kalau tanpa saya kalian tidak bisa sesukses ini. Itu tanda orang yang beramal karena dunia. Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celaka hamba dinar, dirham, dan pakaian. Artinya celaka hamba dunia. Dia beramal hanya karena dunia. Idza u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Jika diberi, dia merasa ridho, senang. Jika tidak diberi, maka dia marah, kecewa. Tuba li'abdin akhidu bi'inani firasihi fi sabilillah. Berbahagialah orang yang berjihad di jalan Allah dan ia ikhlas karena Allah. Apa yang ia lakukan, in kana fil hirasati kana fil hirasah. Ketika dia ditugaskan di depan, maka dia betul-betul dengan semangat dan amanah berada di barisan depan. Jika dia diperintahkan di belakang, dia menerima perintah tersebut dan melakukan kewajiban tersebut di barisan belakang. Dan apabila dia meminta izin kepada panglimanya, kepada pimpinannya, pimpinannya tidak memberikan izin karena orang tersebut tidak dikenali oleh pimpinan. Padahal secara kinerja orang ini luar biasa, tetapi dia tidak merasa berjasa dan tidak memunculkan atau menampakkan diri. Sampai-sampai pimpinannya tidak tahu siapa dia. Ketika mau izin, nggak diizinkan karena pimpinan tidak mengetahui siapa dia. Padahal di sisi Allah dia orang yang paling bagus mengerjakan tugas mengemban amanah. Sok aya nu kieu teh di lembaga, di komunitas, di organisasi. Janten tara hoyong terkenal, tara hoyong diaku, tara hoyong diagul-agul ku pimpinan, tapi bagian kerja tia dugi kaziat beres. Bahkan sesuatu yang tidak diperintahkan atau bukan bagian dari tugasnya ia lakukan. Tanu kieu Bapak Ibu jalmi nu kedah dijanten ke naon bagian dari keluarga atau anggota atau jamaah. Dia tidak ingin terkenal, tidak ingin mendapat pujian pimpinannya, tapi dia bekerja. Dia merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah hoyong papayun-payun, dipoto ge hoyong papayun-payun, gawe pangkerna.
Tapi upami damel na pangpayuna pangrajina di foto hoyong pangpayuna saya tama lumayan. Anu awon mah kerja paling malas, di foto ge malas. Begitu mah serba malas. Nah, sehingga Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi bagi kita bahwa diri kita ini harus dibersihkan dari tanda-tanda seperti tadi agar benar-benar amal soleh kita tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir nomor 7. Beramal soleh karena Allah semata. Ikhlas tanpa ria dan tanpa takut ria. Maka inilah yang disyariatkan dan diharapkan. Balasannya adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini yang harus menjadi cita-cita kita semua. Kita beramal soleh semata-mata karena Allah. Saya mengajar, Ustadz Arifin mengajar, mudah-mudahan semata-mata karena Allah. Mau didengarkan ataupun tidak, mau diikuti ataupun tidak masalah. Saya hanya menyampaikan wa ma taufiqi illa billah. Adapun urusan hidayah taufik, seseorang mendapat hidayah taufik dari Allah, itu urusan Allah. Saya hanya menyampaikan dan semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang selalu beramal soleh karena Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia ikhlas beramal karena Allah semata, tidak ada tujuan duniawi sedikit pun, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu, sekarang Allah mudahkan untuk datang ke majelis ilmu. Tunggu besok, Allah akan berikan lagi masalah. Maka di sanalah Allah akan memberikan jalan keluar. Besok Allah berikan jalan keluar. Tunggu 1 jam, 2 jam, Allah akan berikan lagi problem, masalah dan kesulitan. Maka di sanalah Allah akan berikan lagi jalan keluar selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki tanpa kerja keras. Kan ada orang yang mendapat rezeki kerja dengan kerja keras, ada juga orang mendapatkan rezeki tanpa kerja keras. Perbedaan kerja kerasnya, yang ini zahiriyah, yang ini batiniyah. Yang ini mengeluarkan keringat dan pikiran, yang ini hanya mengeluarkan ketawakalan dan keikhlasan. Tetapi seringkali dijadikan alasan untuk berdiam diri, tidak mau bekerja. Jamaah Majelis Al-Fatonah, khususnya bapak-bapak, kita wajib kerja keras dan kerja cerdas dalam mencari nafkah. Tidak ada lagi yang malas-malasan, tidak ada lagi yang menggantungkan hidup kepada orang lain, tidak ada lagi yang beralasan tinggal ibadah, tinggal sabar, tinggal ikhlas, tinggal sholat. Tidak. Rezeki itu harus dicari dengan pengorbanan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, rezeki yang dihasilkan oleh seseorang karena menjual kayu bakar, ia cari dari hutan, ia jual, kemudian ia berikan kepada keluarganya, itu lebih baik dan lebih mulia daripada yang hanya berpangku tangan. Jadi bapak-bapak, ahli tauhid harus lebih semangat, lebih ikhlas, berarti lebih semangat dalam beramal solih. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat dalam niat dan tekadnya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang ketika beramal, baik yang mahdoh ataupun ghair mahdoh, baik sholat ataupun mencari nafkah, itu adalah ibadah dan tujuannya karena Allah,
maka janji Allah, kata Nabi, akan menjadikan kecukupan dan kekayaan di hadapan kedua matanya. Dan Allah akan menguatkan kekuatannya, fisiknya, serta mentalnya. Dan Allah akan menjadikan dunia datang dalam keadaan terhina. Pamisor Pak Haji Adang mah nuturkeun dunia teh datang dalam keadaan nuturkeun, cicingge datang komo diudang. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang selalu beramal soleh karena tujuan akhirat. Jadi bapak-bapak, mencari nafkah adalah ibadah. Jangan sampai mencari nafkah tujuannya untuk memberi nafkah keluarga, tapi mencari nafkah adalah untuk beribadah kepada Allah. Mulai besok bangun tidur, ya Allah, saya niat mencari nafkah ka sawah, ka toko, ka material, ka pabrik, ka mana wae untuk beribadah kepadamu. Diberikan hasil, alhamdulillah, saya bisa memberi nafkah untuk keluarga. Tidak diberikan hasil, saya akan mencoba lagi esok hari. Tanu kieu mah insyaallah tenang. Upami niatna mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di mana tidak terpenuhi kebutuhannya, dia akan soak oleh wajah istrinya, sehingga tidak mau datang ke rumah karena soak, seureun kecewa. Aduh, badai tidur di masjid wengi ayeuna mah can kekengingan euy kabur. Tapi kalau karena Allah, maka dia datang ke rumah dengan berkata jujur, dan istrinya pun akan karena Allah menerima qanaah apapun yang Allah berikan. Jadi nikmat upami dua-duana ahli tauhid, ahli ikhlas, akan Allah permudah sesulit apapun keadaannya. Dan sebaliknya, siapa yang beramal karena dunia, maka Allah akan jadikan di hadapan matanya kefakiran, takut untuk miskin, hatinya tercerai-berai menjadi lemah fisik dan mentalnya, dan dunia akan semakin menjauh darinya. Dan inilah yang ditakutkan oleh kita semua, sebab kita hidup di dunia, butuh dunia. Maka carilah dunia dengan mendekati sang pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi motivasi untuk kita semuanya agar senantiasa membersihkan hati kita, diri kita dari dosa-dosa yang menghalangi jalan rezeki kita. Dan membersihkan dosa adalah dengan taubat, dan pintu taubat adalah dengan istighfar. Maka Bapak Ibu, saya mengingatkan 5 bulan yang lalu saya pernah menulis 40 kata-kata tentang istighfar, dan mungkin saya juga termasuk orang yang lalai dalam mengamalkan istighfar. Maka hari ini, malam ini, kita sama-sama mendawamkan kembali amalan istighfar, 1 jam sekali 100 istighfar. Karena sesungguhnya yang diwajibkan dari sholat itu adalah menjaga kelalaian kita kepada Allah. Sedangkan sholat hanya 5 waktu sekali, sedangkan kelalaian hati kita setiap waktu. Maka sejam sekali minimal kita beristighfar kepada Allah 100 kali. Yang memakai tasbih boleh pakai tasbih, yang tidak juga tidak masalah. Yang penting kita menjaga kelalaian akal hati kita kepada Allah, yang menjadi sebab masuknya dosa dalam diri kita, dengan mendawamkan istighfar. Maka kita sama-sama dawamkan istighfar kita sebagai permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.